Ida? She's under the boat! Sebelum lanjut, mohon subscribe dulu channel ini ya guys. Like jika suka, dislike jika tidak. Terima kasih. Film ini diawali sebuah keluarga yang ingin berlibur ke Pulau La Palma untuk mencari ketenangan. Pulau itu tampak indah dan damai, seolah menjadi tempat liburan sempurna. Namun tanpa mereka sadari, gunung berapi di pulau tersebut mulai menunjukkan tanda bahaya. Liburan impian pun berubah menjadi mimpi buruk saat mereka harus berjuang menyelamatkan diri dari bencana besar yang tak terhindarkan. Setelah keluarga itu tiba, sebuah koran lokal mengabarkan insiden aneh. Sebuah kapal wisata pecah kaca dasarnya karena gas panas dari laut, yang kemudian dianggap sebagai tanda awal aktivitas vulkanik berbahaya di La Palma. Bisider berita itu menarik perhatian Mary, seorang peneliti ilmuwan muda yang sudah lama memantau gunung berapi di pulau itu. Bersama rekannya Haukur, dia memutuskan pergi langsung ke gunung untuk mengecek tanda-tanda letusan yang semakin jelas sebelum bencana benar-benar terjadi. Mary dan rekannya Haukur, dua peneliti geologi, pergi ke gunung berapi di Pulau La Palma untuk mengecek aktivitas vulkanik yang mencurigakan. Mereka mengambil sampel air dari sungai pegunungan untuk dianalisis, karena curiga ada reaksi bawah tanah yang tak normal. Dan saat itulah mereka melihat banyak tikus mati berserakan di antara bebatuan. Tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di bawah tanah. Mary dan rekannya Haukur kembali ke markas penelitian geologi di La Palma bersama seorang pria botak bernama Alvaro, kepala fasilitas penelitian lokal yang awalnya ragu mempercayai bahaya gunung berapi. Di markas itulah mereka mengumpulkan semua data tentang aktivitas vulkanik, menganalisis retakan-retakan tanah, perubahan air dan gas bawah tanah, serta bukti-bukti lain yang menunjukkan letusan besar hampir pasti terjadi. Mary, Haukur, dan Alvaro sedang membandingkan sampel air dan data seismik, berusaha meyakinkan pihak berwenang untuk segera mengeluarkan peringatan evakuasi sebelum bencana benar-benar menyerang pulau. Wanita di awal cerita bernama Jennifer, datang berlibur ke La Palma bersama suaminya Frederick dan anak-anak mereka. Putri mereka, Sarah, kemudian berkenalan dengan gadis lokal bernama Charlie, yang membuat Sarah merasa lebih bebas dan nyaman selama liburan. Namun konflik muncul saat Frederick melihat Jennifer bersama pria lain di pulau itu. Frederick marah karena hubungan rumah tangga mereka memang sedang renggang, dipenuhi rasa cemburu dan kurangnya komunikasi. Ketegangan keluarga ini pun semakin memanas, tepat saat ancaman bencana mulai mendekat. Saat Tobias menghilang, Frederick dan Jennifer panik dan langsung mencari kemana-mana. Tak lama kemudian, Tobias ditemukan di atas batu karang di tepi laut, dikelilingi ombak besar. Di dekatnya, seekor kura-kura laut terdampar, sebuah tanda alam bahwa laut sedang terganggu. Tanpa mereka sadari, itu adalah peringatan awal bencana besar yang akan segera terjadi. Saat Frederick bersama Jennifer, mereka didatangi pria bernama Mats, seorang pria lokal yang sebelumnya terlihat dekat dan akrab dengan Jennifer. Sikap Mats yang terlalu perhatian membuat Frederick terbakar cemburu. Ketegangan pun memuncak, adu mulut terjadi, dan konflik rumah tangga mereka meledak, tepat ketika situasi di pulau semakin tidak aman. Okay. Sementara itu, Mary bersama Haukur kembali naik ke gunung untuk mengecek langsung aktivitas vulkanik yang semakin mencurigakan. Di sisi lain, Sarah berbincang dengan ayahnya, Frederick, membahas hubungan keluarga mereka yang renggang dan perasaan Sarah yang merasa tak didengar. Namun di tengah percakapan itu, tiba-tiba gempa kecil terjadi. Gelas di meja bergetar,
menjadi tanda jelas bahwa bahaya perlahan mulai bangkit. Di markas penelitian, para ilmuwan tiba-tiba menerima lonjakan gelombang seismik yang tidak normal, tanda pergerakan besar di dalam perut gunung. Sementara itu, Mary dan Haukur yang masih berada di gunung terus mengecek alat ukur, menyadari bahwa aktivitas vulkanik meningkat jauh lebih cepat dari perkiraan, sebuah pertanda bahwa bencana besar sudah sangat dekat. Run, come on! Tiba-tiba gas beracun keluar dari celah gunung, memaksa Mary dan Haukur berlari menyelamatkan diri. Dalam kepanikan, mereka berteriak memperingatkan para pendaki yang sedang berkemah agar segera lari. Namun kekacauan terjadi. Mary terpisah dari Haukur, terpleset di jalur berbatu, dan terjatuh keras, meninggalkannya sendirian di tengah bahaya yang terus mengejar. Saat Mary terbangun di ruang rumah sakit, kepalanya masih pusing akibat insiden di gunung. Tak lama kemudian ia didatangi Alvaro, pria kepala botak yang merupakan kepala pusat penelitian, datang sambil membawa laptop berisi data terbaru. Alvaro menunjukkan hasil analisis yang mengejutkan. Semua tanda mengarah pada ancaman besar yang jauh lebih berbahaya dari perkiraan, dan waktu mereka hampir habis. Di sebuah restoran, Sarah dan Charlie bertemu dan mengobrol soal kehidupan masing-masing, tentang perasaan tertekan, kebebasan, dan keinginan untuk kabur dari masalah keluarga. Suasana awalnya hangat, sampai pria yang dekat dengan Charlie tiba-tiba datang dan emosi karena cemburu, mengira hubungan mereka lebih dari sekedar teman. Keributan pun terjadi. Sarah kesal dan ngambek karena merasa disalahpahami dan dimasukkan ke dalam masalah orang lain, lalu pergi meninggalkan Charlie dengan perasaan campur aduk. Di penginapan, Frederick dan Jennifer bertengkar hebat soal rasa cemburu, kepercayaan, dan hubungan mereka yang sudah lama renggang. Suara pertengkaran itu didengar oleh Sarah, membuatnya merasa lelah dan tak nyaman. Merasa tak dianggap dan ingin menjauh dari semua masalah, Sarah memutuskan pergi dari La Palma dengan pesawat, tanpa menyadari bahwa bahaya besar justru sedang mendekat ke pulau itu. Yes, it still could break the crack wide open. Saat bersiap pergi, Sarah terus menelepon Mads, membicarakan kesalahpahaman di restoran dan perasaannya yang ingin pergi menjauh dari semua konflik. Setelah panggilan itu berakhir, Sarah menarik napas panjang, lalu naik ke pesawat, yakin keputusannya adalah jalan keluar, tanpa tahu bahwa bahaya besar sedang mengintai di balik penerbangan itu. Saat Sarah sudah duduk di dalam pesawat, Charlie mengirim pesan, meminta maaf dan memintanya jangan pergi, mengaku semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Di saat yang sama, markas penelitian panik. Alarm berbunyi karena data seismik melonjak tajam, menandakan letusan besar tak bisa dihentikan. Dan di sisi lain pulau, Frederick bersama para pengunjung terdiam, menyaksikan gunung berapi La Palma akhirnya meletus, memuntahkan asap dan api ke langit, awal dari bencana yang sesungguhnya. What? She's gone. Look, I'm sure they're not allowed to take off. Melihat gunung berapi meletus, Jennifer dan Frederick langsung histeris saat menyadari Sarah berada di pesawat yang baru lepas landas. Tak lama kemudian kabar buruk datang. Penerbangan itu terdampak abu letusan dan mengalami kecelakaan. Dengan panik dan penuh ketakutan, Jennifer dan Frederick bergegas ke rumah sakit, berharap Sarah masih selamat dan dalam keadaan baik-baik saja. Di rumah sakit, nama Sarah ternyata tidak ada di daftar penumpang. Lega bercampur syok, Frederick dan Jennifer pulang ke penginapan. Di sana mereka berpelukan sambil menangis, sadar bahwa mereka hampir kehilangan anaknya, dan keluarga adalah hal paling berharga.
Yang ingin tahu kelanjutannya, mohon subscribe dulu ya. Terima kasih.